We the best music. Another one. DJ Khaled. I like me better when I'm with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bes, welcome back to my channel. Nah Bes, di video kali ini aku mau nepatin janji ke kalian karena kemarin di Instagram tuh aku sempat ngasih vote ya, kalian mau tahu nggak perjalanan hidup aku, dan banyak yang minta buat aku bikin cerita perjalanan hidup aku. Walaupun mungkin ceritanya nggak menarik ya, tapi semoga bisa bermanfaat buat kalian. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kalian ambil dari perjalanan hidup aku. Oke guys, bismillah ya, aku coba buat nepatin janji aku kalian kalau aku bakalan ceritain perjalanan hidup aku. Jadi aku itu adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Mamaku seorang ibu rumah tangga, papaku tenaga kesehatan, tapi papa udah meninggal tahun 2006. Jadi aku udah ditinggal dari papa tuh udah 14 tahun ya. Dari kecil aku emang udah seneng banget cari uang sendiri. Dulu kita tinggal di pedesaan karena papa tugas di pedalaman banget. Itu tuh aku sering banget yang namanya mancing, terus ikannya aku jual, terus juga sering banget metik coklat karena kebetulan papa dulu sama mama punya kebun coklat. Nah hasil dari itu aku jual buat jajan aku. Ya kayak seperti anak pada umumnya, main-main, terus juga ada kenakalan, terus apa ya bahagia banget lah dulu. Sampai akhirnya tahun 2005 itu papa sakit karena gondok beracun dan komplikasi. Pokoknya aku kalau cerita papa tuh suka sedih ya. Abis itu tahun 2005 aku ikut kakaknya papa di Jawa Barat, aku sekolah di sana dan papa sakit dan dirawat di rumah sakit Plamonia di Makassar. Aku karena waktu itu aku belum punya handphone, jadi telepon papa tuh sekali-kali lewat wartel. Dulu ada wartel ya, jadi telepon papa tuh sekali-kali. Nah pas tahun 2006 itu papa udah gak pernah telepon sama sekali, mama juga gitu. Terus aku juga gak tahu mau hubungin mama gimana. Sampai akhirnya tahun 2007 aku pulang, ini aku singkat-singkat aja. Tahun 2007 itu aku pulang dan ternyata papa udah meninggal 1 tahun. Papa meninggal tanggal 13 Maret 2006 dan aku pulang di bulan Juni tahun 2007. Itu aku sama sekali nggak tahu kalau papa meninggal karena mama juga nggak ngasih tahu. Alasannya karena aku sekolah, terus karena sempet kecewa sama mama, aku pergi dari rumah 4 tahun dan sama sekali nggak ada komunikasi sama mama. Aku ikut tante aku lagi di Jawa Barat dan itu aku benar-benar nutup komunikasi sama mama karena waktu itu aku ngerasa kok mama tega banget ya nggak ngasih tahu aku gitu. Padahal kan papa meninggal, aku juga pengen lihat papa buat yang terakhir kalinya gitu loh. Tapi mama nggak ngasih tahu. Aduh Bes, aku nggak tahu, aduh sedih kalau misalnya ingat itu. Terus aku pergi 4 tahun. Habis itu aku balik lagi ke kota di mana mama tinggal. Dan aku pikir masalahnya udah selesai, ternyata enggak. Aku dapetin mama dalam keadaan sakit. Mama sempat stroke, tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh. Terus itu aku berusaha berdamai sama diri aku sendiri. Aku berusaha berdamai dengan kekecewaan aku. Akhirnya aku belajar buat terima takdir hidup aku. Terus aku mulai hidup yang baru sama mama. Itu kita berusaha dari nol banget. Jadi aku kerja di rumah orang jadi pembantu dengan gajinya 300.000 1 bulan. Terus malamnya aku kerja karena itu kan aku cuma dari pagi sampai sore. Habis itu
kerja di restoran namanya Resto Hula Hula, itu di salah satu kota di Sulawesi Barat. Gajinya 600.000. Habis itu aku juga kerja jadi kurir catering. Pokoknya dulu apa aja ngerjain apa aja lah, yang penting halal. Terus kerja di Honda, terus pernah kerja di asuransi jiwa. Bener-bener bukan perjalanan yang mudah buat aku. Buat sekolah aja nih aku harus numpang kiri kanan. Aku pas SMA tuh numpang sama kakaknya papa. Pas SMA sama adiknya mama. Pokoknya perjuangannya luar biasa, penuh dengan air mata. Aku tuh berjuang sekitar 10 tahunan untuk sampai ke titik sekarang. Ya sekarang juga enggak. Sekarang masih tetap sederhana, tapi ya jauh lebih baik daripada dulu. Singkat cerita ya, dari perjalanan yang tadi tuh akhirnya aku punya rezeki dan aku usahanya aku usaha kosmetik. Aku jual-jualan kosmetik, terus juga usaha rental mobil. Sama sekarang aku lagi gabung sama temen buat usaha kuliner. Mungkin kalau kalian yang follow aku udah sejak awal itu kalian tahu aku sama temen usaha kafe, nggak begitu besar tapi alhamdulillah ada aja lah rezekinya di situ. Apalagi ya, bingung sih. Pokoknya ya itu dia, kalau misalnya kita itu sabar buat ngejalanin hidup, terus tetap berusaha, kita harus tetap percaya bahwa pertolongan Allah tuh selalu datang tepat waktu. Terus di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan, terus di balik kesulitan ada kemudahan. Oh iya, aku itu juga 1 tahun terakhir ini lagi diuji banget sama Allah. Ini tahun pertama aku menjadi seorang single parent. Aku harus merawat anak sendiri, membesarin anak sendiri. Tapi mantan suami aku orang baik banget. Aku cuma mau bilang sama dia, cuma satu kata yang aku mau bilang sama dia, makasih. Bes, aku tuh udah ngerasain up and down banget dalam hidup aku, bener-bener kayak roller coaster. Dari titik 0 ke 80, terus ke 0 lagi, terus ke 80 lagi. Pokoknya kayak gitu mulu. Pelajaran yang harus kalian ambil adalah apa yang kalian punya itu suatu bisa aja diambil sama Allah. Dan kesulitan apapun yang kalian alamin, secepat kilat juga Allah bisa merubah itu jadi kebahagiaan. Oh ya Bes, aku itu sama sekali bukan orang baik. Buat kalian yang sering DM kakak baik banget, itu kalian salah. Aku bukan orang baik. Aku hanya belajar untuk menjadi yang baik, hanya belajar untuk jadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Dulu tuh aku sering banget bikin malu keluarga, bikin kecewa mama, bikin nangis mama. Aku benar-benar nyesal untuk semua kesalahan aku di masa lalu. Aku selalu bilang sama mama, senyesal gimana pun aku gak akan pernah bisa kembali ke masa lalu dan ulangin semuanya. Tapi aku janji sama mama, aku bakalan jauh lebih baik lagi daripada yang dulu. Allah ngasih kesempatan aku hari ini untuk belajar jadi manusia yang jauh lebih baik lagi, dan masa depan aku yang jauh lebih baik tentunya. Buat kalian yang mungkin pernah nakal seperti aku, pernah ngecewain orang tua, gak apa-apa, masa lalu cukup kalian jadiin pelajaran. Sekarang mari berusaha untuk memperbaiki diri, terus belajar jadi orang yang jauh lebih baik lagi. Jadi Bes, kalian gak perlu menunggu kalian kaya dulu untuk bisa berbagi, gak perlu menunggu kaya untuk kita bisa jadi manfaat bagi orang lain. Berikan kebahagiaan ke orang lain mulai dari hal sekecil mungkin. Sedekah yang baik itu adalah sebenarnya di saat kita juga masih dalam
keadaan kekurangan atau masih dalam keadaan yang sederhana, karena Allah nggak nilai seberapa besarnya kita ngasih ke orang, tapi Allah nilainya seberapa ikhlas kita memberikan uluran tangan kita atau bantuan kita untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Best, kalau misalnya ada pencapaian lagi dalam hidup aku bakalan share ke kalian ya. Intinya terus semangat, jangan pernah menyerah di keadaan apapun dalam hidup kalian, karena masalah itu pasti akan berlalu. Masalah itu akan hilang dengan sendirinya asal kita sadar, akan terlewati lah. Badai itu pasti akan berlalu, kesedihan itu pasti bakalan Allah gantikan dengan kebahagiaan. Intinya sabar, ikhlas, dan selalu berdoa sama Allah. Oh ya, di next video nanti aku kalau misalnya cerita tentang perjalanan hidup lagi, masih banyak banget sih sebenarnya cerita hidup aku, tapi karena anak aku udah bangun jadi nggak akan selesai juga ceritanya. Itu aja dulu ya guys ya. Jangan lupa dukung aku terus buat ngembangin channel ini supaya bisa jadi manfaat buat banyak orang. Jangan lupa kalian like juga, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.